Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bersama saya Raja Syahroni. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama cara mudah membuat aplikasi berbasis website menggunakan HTML, CSS, MySQL, dan PHP. Video ini adalah bagian kedua. Pada video pertama, kita sudah mengenal apa itu aplikasi berbasis website dan tools yang diperlukan dan bagaimana cara mengakses aplikasi yang sudah kita bangun melalui browser seperti Chrome, Firefox, dan sebagainya. Pada video bagian kedua ini, kita akan mengenal teori dasar dari HTML. Lalu kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat skrip dasar dari dokumen HTML. Materi ini adalah bagian dari materi web design. Adapun referensi materi yang kita gunakan pada video ini diambil dari website we3school.com/html. Nah, ini adalah website referensi yang kita gunakan untuk mempelajari HTML. Baik teman-teman, sebelum kita praktek membuat skrip HTML, sebaiknya kita mengetahui dulu teori dasar atau hal-hal utama yang mesti kita ketahui, sehingga ketika kita mempraktekkan pembuatan skrip HTML lebih mudah untuk dilakukan. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML ini adalah bahasa standar markup untuk membuat halaman website. Nah, HTML ini juga menggambarkan struktur dari halaman website yang kita buat. Dan HTML terdiri dari beberapa elemen. Nanti kita akan lihat elemen-elemen apa saja. Dan elemen tersebut akan memberitahukan browser bagaimana caranya menampilkan konten. Kita bisa lihat, ini adalah struktur dasar dari dokumen HTML. Jadi ini sudah baku teman-teman. Kita harus mengikuti struktur dasar dari HTML tersebut. Kita akan lihat penjelasannya pada slide berikut. Yang pertama, ada elemen dengan nama doctype HTML. Nah, elemen ini mendefinisikan bahwa dokumen yang kita buat adalah dokumen HTML5. Saat ini, HTML versi terbaru adalah HTML5. Selanjutnya, ada elemen HTML itu sendiri. Nah, ini adalah elemen utama dari halaman HTML. Berikutnya, ada elemen head. Pada elemen head inilah nanti informasi tentang halaman HTML akan diletakkan. Selanjutnya ada elemen title. Elemen title ini merupakan elemen yang akan menginformasikan judul dari halaman HTML yang kita buat. Nanti kita akan lihat pada praktek. Jadi elemen title ini ditampilkan pada bar tab halaman di browser. Yang terakhir, elemen utama HTML itu adalah body. Jadi apapun yang akan ditampilkan kepada pengunjung harus diletakkan pada elemen body ini. Pada elemen body ini kita bisa meletakkan elemen lain seperti judul, paragraf, gambar, hyperlink, table, dan sebagainya. Sedangkan H1 untuk menampilkan tulisan dengan format heading 1. Sedangkan P mendefinisikan sebuah paragraf. Jadi ini kita harus ketahui terlebih dahulu sebelum kita mempraktekkan pembuatan skrip HTML berikutnya. Baik teman-teman, berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang elemen HTML. Nah, elemen HTML itu memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah tag pembuka, yang kedua isi tag atau kontennya, yang ketiga adalah tag penutup. Jadi jika kita misalkan seperti ini adalah tag pembuka, ini isi dari tag, atau ini adalah kontennya, dan ini adalah penutupnya atau tag penutup.
Nah, jadi untuk elemen HTML harus memenuhi syarat dari 3 komponen ini, tag pembuka, isi, dan penutup. Jadi kalau kita coba visualisasikan lebih lanjut seperti ini, ada tag pembuka, isi tag atau kontennya, dan tag penutup. Dan ada beberapa tag memang yang tidak memiliki isi dan penutupnya. Contohnya BR. BR ini kalau kita artikan break atau sama dengan ketika kita klik Shift Enter di Microsoft Word. Nah, jadi dia nanti akan pindah ke baris berikutnya. Sedangkan P ini adalah paragraf dan H ini adalah heading 1. Nah, ini adalah visualisasi dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Apa yang kita buat di dalam elemen body, teman-teman, maka akan ditampilkan di browser. Jadi inilah nanti yang akan dilihat oleh pengunjung website atau aplikasi yang kita bangun. Sedangkan title di dalam elemen head nanti akan ditampilkan di tab browser. Kita akan lihat nanti lebih lanjut ketika kita mempraktekkan pembuatan skrip HTML. Nah, sebelum kita melakukan praktek pembuatan skrip HTML, jadi kita ikuti tahapan berikut. Dan ini sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, teman-teman. Teman-teman buat folder dalam htdoc dengan nama belajar app. Pada video sebelumnya sudah kita buat. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi HTML. Jadi teman-teman buat folder dengan nama materi HTML di dalam folder belajar app. Nah, jadi materi HTML dibuat dalam folder belajar app. Setelah itu kita akan mengakses menggunakan localhost pada browser yang teman-teman miliki, bisa Chrome, Firefox, dan sebagainya. Ini adalah URL untuk mengaksesnya. localhost/belajar-app/materi HTML sesuai dengan nama folder yang kita buat di htdocs. Baik teman-teman, kita akan coba langsung praktek. Pertama-tama teman-teman buka di mana folder exam diinstal. Setelah itu buka folder htdocs. Kemarin kita sudah membuat folder dengan nama belajar app. Lalu teman-teman double klik. Dan di dalam folder belajar app ini, teman-teman buat satu folder dengan nama materi HTML. Setelah itu teman-teman double klik. Teman-teman tambahkan satu file dengan nama belajar.html. Nah, di sini sebaiknya kita menampilkan extension dari file yang kita buat. Jika di komputer atau laptop teman-teman belum ada, bisa ikuti cara berikut. Pilih menu yang paling atas, View, klik View. Di sini ada Option. Lalu teman-teman klik Option. Lalu teman-teman klik Tab View. Lalu di sini dihilangkan checklist Hide Extension for Known File Types-nya dihilangkan. Hilangkan checklistnya, lalu klik OK. Berikutnya saya juga menyarankan teman-teman untuk membuka file HTML ini, defaultnya adalah Notepad++. Teman-teman bisa klik kanan, lalu teman-teman klik Properties, lalu teman-teman klik tombol change. Nah, di sini ada. Kalau belum ada, teman-teman klik More Option. Look for another app on this PC, diklik. Lalu teman-teman cari di mana Notepad++ nya diinstal. Lalu double klik dari file notepad++.exe. Nah, di sini akan otomatis berubah menjadi Notepad++. Termasuk juga di filenya. Ini dikarenakan saya sudah mendefaultkan file HTML-nya adalah Notepad++. Lalu kita klik Apply. Lalu kita klik OK. Baik teman-teman, sekarang kita coba mengakses melalui localhost dengan URL seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, localhost/belajar-app/materi HTML. Nah, ini adalah file yang ada di dalam folder materi HTML.
Kalau kita kembali kepada folder materi HTML, maka kita akan lihat di sini ada file dengan nama belajar.html. Nah, file ini juga akan ditampilkan di localhost. Kita coba klik belajar HTML ini, teman-teman. Nah, filenya masih kosong. Kita coba double klik juga file yang dalam folder materi HTML. Kita buka menggunakan Notepad++. Nah, ini juga masih dalam keadaan kosong. Kita akan coba menuliskan struktur dari dokumen dasar HTML sesuai dengan yang kita pelajari tadi. Nah, ini adalah struktur dasar dari dokumen HTML sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di presentasi di awal tadi, teman-teman. Lalu kita save. Bisa tekan tombol ini atau teman-teman bisa juga tekan tombol Ctrl S pada keyboard. Kita save. Lalu kita coba lihat hasilnya di browser. Kita refresh yang di browser. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang akan ditampilkan di browser atau yang bisa dilihat oleh pengunjung adalah elemen yang berada di dalam elemen body. Jadi, judul pertamanya nanti akan ditampilkan dalam format heading 1, sedangkan paragraf pertama ditampilkan dalam bentuk paragraf. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Baik, teman-teman, kita cukupkan sampai di sini untuk materi pada video ini. Semoga berkah dan bermanfaat, bisa teman-teman ikuti dan praktekkan. Insya Allah kita berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.